Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahi. Amma ba'd. Abu ummu sekalian, orang tua, wali santri, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi terkait tema pasca mondokin anak. Hal-hal yang wajib diketahui oleh orang tua pasca mondokin anak. Yang pertama adalah menjadi teladan hasanah. Abu sekalian, sebuah motivasi yang dibutuhkan, motivasi tersendiri bagi santri yang memiliki orang tua sebagai teladan kebaikan bagi anak-anaknya. Setiap kali santri mendengarkan nasihat, wejangan, arahan, bimbingan para ustadz di pesantren, maka anak itu akan selalu teringat perbuatan orang tuanya di rumah yang menjadi garda terdepan, contoh, teladan perbuatan baik. Dan hal ini adalah impian yang besar bagi para santri, di mana mereka menginginkan memiliki orang tua yang semacam ini. Namun ketika orang tua tidak menjadi teladan bagi anaknya, bisa jadi hal ini akan menjadi bumerang. Ya, akan menjadi bumerang anaknya, dan dia akan malas untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal soleh, taat kepada aturan, semangat belajar, sungguh-sungguh menuntut ilmu dan seterusnya. Bisa jadi dia akan malas. Kenapa? Karena ini dalam bentuk protesnya. Protes anak tersebut kepada orang tuanya ya, yang tidak menjadi teladan di rumah. Abu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa keteladanan yang Abu sekalian jadikan di rumah sehari-hari kepada anak-anak Abu Ummu adalah modal semangat, modal motivasi anak tersebut untuk mondok ke pesantren. Karena dia merasa dengan seperti itu ada kekuatan ruh, kekuatan jiwa yang menjadikan dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu karena teringat dengan orang tuanya yang luar biasa. Kebaikan, amal soleh, ketaatan, kesabaran, tutur kata yang baik, yang bijak, ya, perhatian, kasih sayang, cinta, yang Masya Allah, hal itu dilakukan oleh orang tua demi menjadi teladan untuk anak-anaknya. Maka bahagialah wali santri, orang tua yang sudah melakukan hal ini, dan perlu kiranya untuk bermuhasabah bagi orang tua yang belum menjadi teladan baik untuk anak-anaknya. Barangkali para ustadz, para guru di ma'had, di pesantren memerintahkan kepada ketaatan, tetapi orang tua sendiri tidak melakukannya. Barangkali para ustadz mengajarkan kepada anak-anaknya untuk sholat berjamaah, namun tidak sedikit orang tua mungkin tidak melaksanakan sholat berjamaah. Dan seterusnya dari contoh-contoh perbuatan amal soleh. Maka diharapkan dalam hal ini orang tua hendaklah dia menjadi teladan yang baik, teladan yang hasanah untuk anak-anaknya. Ketahuilah wahai Abu Ummu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa seorang ayah atau orang tua adalah hakikatnya pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Di dalam sebuah hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitih, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladih, fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam, kepala negara adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan tanggung-jawaban tersebut. Muttafaqun alaih. Abu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya termasuk contoh yang baik bagi kita seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan suri tauladan keteladanan yang hasanah yang beliau tampilkan di medan dakwah Islam sukses 100%. Bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tunduk dan patuh, ya, menaati beliau dikarenakan akhlak yang mulia yang beliau contohkan, tutur kata yang santun, ya, sikap-sikap yang mudah, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak mengandung kepada kebencian, kesusahan, kesulitan, dan seterusnya. Maka wajar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas budi pekerti yang lurus. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Beliau adalah orang yang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Beliau adalah menjadi garda terdepan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ini teladan hasanah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Maka orang tua sepatutnya menjadi teladan bagi anak-anaknya agar kelak anak tersebut menjadi anak yang soleh, yang patuh, yang bertakwa, ahli ibadah, yang berakhlak mulia, sehingga dia akan selamat dunia dan akhirat. Sehingga dia di pondok menjadi anak yang semangat belajar, termotivasi, ya, sungguh-sungguh memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dan pelajaran-pelajaran lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah dengan hal-hal yang wajib dilakukan oleh orang tua setelah teladan hasanah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'had Tafizal Yusra, mahadku taman surgaku.